Nanti kita usahakan setiap ada live meeting diinfokan di malam harinya sebelum ini ya, besokannya live saya akan informasikan di grup. Kalau besok misalnya kita live session, semuanya siapkan diri, berangkat, kuota. Oke, sudah cukup ya. Walaupun sebenarnya masih ada 20-an orang ini harusnya yang bergabung. But anyway, thank you semua yang sudah bergabung tepat waktu ya. I really appreciate that. Kita akan mulai sesi pagi ini. Sebentar saja, yang penting semuanya fokus ya. Seperti biasa saya minta, kalau perlu siapkan catatan, dicatat. Jangan biarkan misalnya menjelaskan cuma jadi angin lalu saja. Kau putar terus kerjakan yang lain. Tidak boleh begitu ya. Saya share screen sebentar. Alright, jadi ini ketiga kalinya kalau tidak salah kita live session. Nah, hari ini saya hanya akan menjelaskan sambungan dari video pembelajaran minggu lalu. Jadi kalau kemarin kita belajar struktur teks, kemudian fungsi sosial dan juga unsur kebahasaannya recount text ya, kita masuk di materi baru. Nah, sekarang kita lanjut dengan tipe-tipenya. Ya, kemudian evaluasi kalau ada yang mau ditanyakan dari minggu lalu, video pembelajaran minggu lalu dan live hari ini kalau ada yang mau ditanyakan. Sudah itu kita akan masuk di penjelasan formatif 2. Ya, jadi minggu depan kita sudah prepare untuk formatif 2. But anyway, before we continue, sebelum kita lanjut, as always, saya minta kesediaannya satu orang, yaitu adakah, bentar, adakah Randy di sini, Randy atau Randy? Kemarin sudah pimpin doa ya. Oh, yang Randy dulu, yang Randy, yang gambar apa nih ya? Gambar anime PP-nya ya. Tunjuk satu orang to lead us in a prayer, opening prayer. Siapa Randy? Grace ya Bu. Ayo Gracia, oke. Gracia, bisa ya lead us in a prayer. Boleh pakai prayermu sendiri, doamu sendiri, boleh juga langsung baca saja. Gracia Paimbonan, bisa aktifkan mic-nya? Ya Bu. Ya, silakan Nak. Diaktifkan mic-nya Gracia. Ya Bu. Oke. Mari kita berdoa. Dear God, Heavenly Father, we thank you for everything you have done in our life. We thank you for this beautiful day. You have given us a chance to gather in this virtual room. Now we are about to start our English session. May you bless each one of us so we can learn well. In the name of Jesus we pray, Amen. Amen. Thank you so much Gracia. Ya, sudah oke ya. Kita tadi mungkin dilatih lagi. You have given us a chance. You have given us a chance. Jadi ini bacanya chance. You have given us a chance. And then bless each one of us. One of us. Ya. Jadi yang US ini dibaca A. But anyway, thank you. Tetap praktis ya, semua juga tetap praktis. Oke, kita masuk di materi tentang recount text ya. Oh ya, saya apresiasi sekali anak-anakku semua yang sudah mencatat di minggu lalu. Ada yang betul-betul dia catat sampai poin-poin yang misalnya apa namanya evaluasi ya dari hasil formatif bagus sekali itu. Jadi dia pakai bahasanya sendiri, bukan hanya copy paste dari PPT-nya misalnya. Tidak seperti itu yang saya harapkannya. Jadi kalau namanya mencatat itu betul-betul apa yang kau dapat ya. Kalau misalnya cuman copy paste dari PPT-nya misalnya, apa bedanya saya kirimkan PPT-nya ke kalian toh? Jadi catatlah sesuai dengan apa yang kau paham. Oh, misalnya bilang kalau kata saya dalam bahasa Inggris harus sifat kapital. Oh, bikin sendiri kalimatmu, tulislah itu. Kalau menurutmu itu penting. Dan memang itu penting ya, jadi catat seperti itu. Saya temukan ada beberapa yang sudah seperti itu mencatat dan itu bagus sekali, keep it up. Oh ya, saya kayaknya belum sempat periksa yang di 84 ya, belum selesai periksa. Nanti setelah ini saya akan cek kembali. Kalau bisa sambung catatan hari ini ya dengan penjelasan
yang akan saya sampaikan ini. Oke, nah kita masuk. Kalau kemarin kita sudah selesai dengan 3 poin pentingnya ya, yang yang saya selalu bilang pasti diulang-ulang kalau kita belajar bahasa Inggris, toh. Nah sekarang masuk di poin tambahannya, ya. Ini hanya tambahan supaya kalian bisa bedakan jenis-jenisnya. Oh ternyata namanya recount text itu ada beberapa jenis. Dan menarik sekali biasanya ininya ya, isinya begitu. Yang pertama namanya, jadi ada 4 ya, ada 4 personal recount, ada factual recount, ada imaginative recount, ada juga historical recount. Ya, ada 4. Kita bahas satu-satu, semuanya fokus ya, jangan ada yang kerjakan yang lain. Untuk mata Tuhan melihat, misalnya tidak bisa lihat, mata Tuhan melihat. Yang pertama personal recount text. Nah, kalau personal recount text anak-anak, dia retell an event that the writer was personally involved in. Jadi dia menceritakan ulang sebuah peristiwa yang penulisnya itu terlibat di dalam. Jadi sama seperti yang kita sudah bikin ya. Dari minggu lalu kalian sudah bikin ada diary, itu termasuk personal recount. Kalau kalian bikin per paragraf begitu ya, nah itu termasuk personal recount. Jadi cerita personal atau pengalaman dari penulisnya sendiri. Nah, pengalamannya terserah, pengalaman yang tidak terlupakan kah, pengalaman terburuk, pengalaman memalukan, semua pengalaman-pengalaman yang ditulis berdasarkan pengalaman penulis itu namanya personal recount text. Oke, ini yang kita fokuskan mungkin nanti. Kalau ada yang bisa bikin jenis yang lain nanti, yang 3 jenis lainnya ini ya, lebih jago lagi. Gitu. Cuman target kita kalian setidaknya mampu bikin yang personal recount text. Jadi bisa menceritakan sendiri pengalamanmu pakai bahasa Inggris ya. Pakai bahasa Inggris yang bukan sembarangan, pakai struktur teksnya simple past tense dan juga pakai unsur kebahasaannya recount text. Jadi ada aturannya. Ya. Itu yang pertama. Contohnya kalau di sini saya punya contoh pengalamannya penulis ya ketika liburan. Nah, during last semester vacation, my friends and I traveled to the white sand beach in Trenggalek district. Nah, jadi dia pergi liburan. Jadi namanya pengalaman liburannya dia ya. Dia pergi ke pantai Pasir Putih. Ini dia bilang. Nah, nanti diharapkan kan kemarin kita sudah belajar ya generic structure-nya recount text ada berapa anak-anak, boleh di komentar ya. Jangan membeo, tapi ketikkan sekarang ada berapa generic structure-nya bahasa Inggris recount text, sorry. Ada berapa? Boleh di komentar. Ada generic structure, struktur teks. Ada Wih, tidak terkecoh ya. Ada 3, betul sekali ya. Ada 3. Ada apa saja itu? Yang pertama orientation ya, kemudian ada events, kemudian ada reorientation. Reorientation itu pilihan mau ada atau tidak masalah. Yang penting duanya yang di atas orientation dan eventsnya wajib kudu ada supaya dia jadi satu teks gitu ya. Untuk yang reorientation optional, dia tidak wajib begitu. Tergantung penulisnya mau ada reorientationnya atau tidak ya. Nah ini contohnya. Nah, diharapkan kalian kalau lihat teks seperti ini, satu teks recount seperti ini, langsung bisa mengenali oh mana orientationnya, mana eventsnya, adakah reorientationnya. Itu harus bisa mulai dari sekarang di latihan, nanti setelah ini ada practice untuk itu. Kemudian apalagi kalian bisa notice, oh iya dalam teks ini kira-kira dia recount bukannya, oh bisa dilihat dari dia punya time signal ya kan, during last semester vacation last kan kemarin kita sudah belajar time signal atau unsur kebahasaannya past tense ya, dan juga recount text sama-sama dia pakai waktu yang spesifik ya, punya waktu yang spesifik dan pasti bicara tentang masa lampau. Jadi 2 hal itu, spesifik dan bicara tentang masa lampau ya. Lalu apalagi, oh iya dari verb yang digunakan, action yang dipakai, wah dia pakai verb to. Kalian harus bisa notice itu, ini juga verb to kan. Felt, merasa senang, felt, harusnya kan verb satunya kan feel ya, tapi karena dia pakai past tense jadinya felt. Dan banyak lagi, oh iya dia tidak ada MSR di sini, dia pakainya was were kan. Ini harus kalian bisa notice kalau lihat satu teks. Next ya, bisa ya, ini personal recount text, betul-betul pengalaman dari penulisnya ya.
Nah, ini yang mungkin nanti jadi formatif juga, tapi nanti kita bahas. Kemudian, jenis yang kedua namanya factual recount text ya. Factual recount text dari namanya sudah ketahuan berbicara tentang ya fakta. Yang tadi juga fakta, tapi yang ini lebih ke fakta yang umum ya. Kalau tadi mungkin fakta tapi dari dirimu sendiri ya. Jadi ya betul-betul terjadi namanya fakta berarti betul-betul terjadi. Cuman yang ini personal ya kan. Kalau yang ini mungkin umum ya. Misalnya kalau di sini retell or recording an incident, ada suatu insiden yang diceritakan ulang. Nah, kalau di sini contohnya eksperimen IPA. Nah, itu kan umum ya tentang IPA. Kemudian ada di sini laporan polisi, ya kan umum, bukan personal punya, uh, bukan punyanya penulis gitu ya, tapi laporan polisi yang bisa diketahui oleh masyarakat umum begitu ya. Nah, ini contohnya. Nah, kira-kira ini bicara tentang apa ini? Apa ini anak-anak? Traffic accident ya. Jadi dia bicara tentang ada kejadian apa nih? Kecelakaan ya. Accident yang melibatkan dua motor dan salah satunya meninggal. Nah, dia laporkan ada kejadian waktu dia sedang di perjalanan ke kampus. Jadi lebih ke melaporkan suatu insiden atau kejadian. Nah, ini contohnya. Ada juga mungkin lebih umum lagi, sorry. Kalau misalnya apa telah terjadi minggu lalu telah terjadi pengeboman misalnya di suatu wilayah di Kabupaten Toraja Selatan misalnya toh. Nah, itu bisa juga jadi lebih umum lagi. Kalau ini kan ada ceritanya sedikit ya dari penulisnya. Dia waktu itu sedang di perjalanan ke kampus, baru dia masuk di dalam laporan accident-nya begitu. Tapi kalau mau lebih umum lagi seperti kalimat berita yang minggu lalu telah terjadi bla 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 bla. Nah, itu yang kedua. Jadi factual recount text. Yang ketiga, nah ini yang kadang menarik sekali ya, imaginative recount text. Tahun lalu misalnya di kelas 8 minta mereka bikin yang jenis ini sih ya, cuman tidak apa-apa. Tahun ini kita coba personal recount saja ya, personal saja supaya lebih aplikatif. Bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau imaginatif kan tidak selamanya kita pakai ya. Jadi kalau imaginatif itu telling an imaginary role and giving details of events. Jadi berimajinasi tentang suatu cerita, bisa itu karakternya yang tidak nyata, bikin sendiri, detail ceritanya juga dibikin sendiri, peristiwa-peristiwa dikarang-karang, hal-hal seperti itu, tapi tetap konteksnya ketika menceritakan itu adalah masa lampau. Jadi kau pura-pura misalnya, waduh dulu saya sebenarnya adalah seorang Superman. Dulu saya pernah bertemu dengan Lionel Messi. Nah, ngarang-ngarang ya, cerita imajinatif di masa lampau. Nah, jadi kalau di sini contohnya apa nih? Bajak laut ya. Sehari menjadi bajak laut. Cerita sehari dalam kehidupan seorang bajak laut, atau cerita ketika saya menemukan suatu temuan apa misalnya robot atau mesin waktu. Jadi sesuatu yang dihayalkan ya, tapi menceritakan tentang sesuatu yang sudah terjadi. Kita bayangkan sesuatu yang sudah terjadi tapi sebenarnya tidak begitu ya. Jadi namanya imaginatif. Oke. Nah, ini kadang yang menarik sekali. Kalau di sini saya punya contoh. Ini contoh penulis ya, dari penulisnya sendiri, pengalaman penulisnya. Dia ceritakan, that morning I watered flowers in the garden beside the house. Saya menyiram bunga ya di taman. There were many butterflies ya. Lihat dia pakai were. I watered ya, bentuk kedua semuanya. I wondered. Saya membayangkan seandainya saya punya sayap, ya, dia mengandai-andai, ini namanya imaginative ya. Kalau saya punya sayap, oh saya mau, saya akan pasti terlihat seperti a fairy on television, seperti seorang peri, and be able to fly here and there. Saya bisa terbang ke sana dan kemari. Saya berharap apa nih? Oh tidak takut jatuh.
ya. Nah, seperti itu. Ini kan imajinasi ya. Jadi bisa seperti itu, atau contoh lainnya cerita ya tentang sehari menjadi princess. Nah, being a princess kan dia ceritakan seolah-olah dia pernah sehari menjadi seorang princess. Nah, bahasanya tetap pakai simple past tense. Tapi ini kan tidak terjadi ya, tidak terjadi betul, dia hanya mengandai-andai. Seperti ini contohnya. Nah, panjang ya, dia cerita seperti diary kalian kemarin, jam segini dia bangun, jam segitu dia sarapan, dia pergi apa nih, pergi menghadiri pertemuan apa nih ya, royal family ya kan, dan seterusnya. Nah, ini events juga, masih events juga di atas ini pasti orientation. Oke, begitu ya untuk imaginative recount text. Jadi mengandai-andai tentang sesuatu di masa lampau yang sudah terjadi, padahal sih tidak terjadi. Semoga bisa dipahami ya. Nanti kalau ada yang bingung ditanyakan. Terakhir anak-anak, namanya historical recount text. Historical recount text. History berarti bicara tentang apa ini in Indonesia? Anyone boleh dikomentar tentang apa ini kira-kira? History itu bahasa Indonesia. Good, Reva. Sejarah, Bu. Pintar, Randy. Good. Sejarah. Jadi kita bicara tentang sejarah. Jadi kalau ada satu teks bicara tentang sejarah pakai simple past tense, pakai recount text, itulah namanya historical recount text. Menceritakan fakta juga. Jangan lupa ya, harus fakta. Kalau historical, kalau tadi imaginatif tidak fakta ya, imajinasi. Tapi kalau historical dia harus fakta juga. Cuman bedanya dari personal dengan yang kedua tadi itu, apa tadi yang kedua? Faktual. Nah, kalau ini dia sejarah. Harus yang apa namanya? Historical, punya historical value ya, nilai-nilai sejarah ya. The writer of a historical fiction doesn't need to be personally involved in the event they are writing about. Jadi bukan bicara tentang sejarah siapa namanya si penulis ya, tidak harus penulis terlibat di dalam teks tersebut. Beda dengan personal tadi. Kalau personal dia harus terlibat, kalau historical tidak harus ya. Jadi bisa menceritakan sejarahnya orang, sejarahnya negara, sejarahnya dunia. Contoh, contoh, November 10, ya, pada tanggal segini itu dikenal sebagai Hari Pahlawan, kan? Nah ini dia masih pakai, jangan bingung ya, waduh Miss kenapa ada MSR katanya tidak boleh, boleh. Ini karena November, karena dia pakai kalimat konteksnya bukan masa lampau, karena tanggal 10 November itu selamanya akan dikenang sebagai Hari Pahlawan, tidak berubah ya kan. Kalau misalnya past tense berarti dia berubah. November 10 ini tidak selamanya. Kalau misalnya kita mau ganti was di sini kan tidak boleh ya, karena selamanya tanggal 10 November itu akan selalu dikenang menjadi Hari Pahlawan. Nah, kalau past tense kan kita tidak bicara tentang hal yang selalu ya, jadi makanya dia tetap pakai is di sini anak-anak. Dia tetap pakai present tense karena ini berlaku selamanya. Kemudian nanti di bawah baru dia pakai mana? Tadi saya tidak temukannya, ini cuman orientation soalnya. Ini cuman sepotong saja teksnya, saya tidak taruh semuanya karena panjang sekali. Nanti kalian temukan lebih bisa coba cari explore lebih ya di internet contoh historical yang sudah pakai past tense-nya. Kalau ini hanya orientation saja cuma di awal ya, dia belum ceritakan sejarah lebih lengkapnya di sini. Ini cut gitu ya. Anyway, itu ya contohnya. Jadi bicara tentang hal-hal umum, sejarah-sejarah dunia, sejarah negara, ya kan, historical. Ada lagi sebenarnya, satu lagi, kalian boleh tambahkan di catatan. Ini saya akan tes nanti ya, kalau ada yang tidak tahu poin ini, berarti dia tidak ikut live, atau dia tidak tonton ulang, siaran ulang. Oke, pastikan dulu, rekam jika. Oke, rekam ya. Nah, ada satu lagi sebenarnya anak, kalian tambahkan ya, namanya adalah biographical. Biographical, tulisannya biografical ya. Aduh, saya tulis di sini saja. Bentar. Biographical ini tambahan saja ya. Jadi kalau biographical itu dia ceritakan apa ya? Biografi. Aduh, istilah kalian inilah biografical ya. Itu bicara tentang biografinya orang lain. Jadi dia menceritakan, tidak harus orang lain, bisa juga dirimu sih, tapi sudah pakai namamu sendiri. Misalnya biografinya Randy, namanya adalah Randy. His name is Randy. Dia dulu lahir di Jerman misalnya. Randy was born
in Germany pada tanggal berapa, ya kan, pakai past tense, ya kan, was born. Kemudian apalagi, ceritakanlah Randy adalah orang pahlawan bertopeng dulunya, dan seterusnya. Jadi cerita biografinya orang, begitu ya. Bisa juga dirimu, tapi sudah pakai namamu sendiri begitu. Jadi bukan I lagi ya, tapi nama. Misalnya Gracia mau cerita tentang dirinya, ya berarti pakai namanya Gracia, bukan I lagi. Gracia is girl, apa namanya, was born in uh, Finlandia. Uh, dia dulunya apa, belajar di sekolah mana misalnya, ya, dan seterusnya, gitu ya. Tapi harus fakta. Yang tadi Randy saya bilang bukan Randy Randy di Lentera ya, bukan yang sedang bergabung di Cimit ini. Mungkin ada Randy lain yang di Jerman. Nah, itu harus fakta, betul-betul ada orangnya. Biografi itu harus betul-betul ya. Beda kalau imajinatif. Kalau saya bilang Randy yang sekarang, yang tadi pimpin doa, yang kemarin minggu lalu pimpin doa itu lahir di Jerman, kemudian dia adalah pahlawan bertopeng dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya sudah masuk di tipe pre-context yang imajinatif ya, karena tidak betul-betul Randy lahir di Jerman, atau betulkah Randy di Jerman, kan kita tidak tahu ya, harusnya tidak ya. Kemudian dia bukan pahlawan bertopeng ya kan, itu saya hanya karang-karang saja, hanya itu jadinya imajinatif. Nah, next nanti kalian kalau di praktis sudah harus bisa bedakan ketika baca teksnya ya, sudah dapat gambaran teksnya, harus bisa bedakan, oh ini yang mana ya, apakah yang personal, apakah dia factual, apakah imaginatif, atau yang terakhir tadi historical, atau bahkan dia biographical ya, harus bisa bedakan. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja komentar ya. Oh iya, silakan ya Tania. Historical recontext Bu harus 100% fakta atau boleh imajinatif Bu? Oh, harus 100%. Jadi betul-betul fakta, misalnya tentang Ibu kita Kartini ya, Ibu Kartini, harus betul-betul fakta. Jadi ambil informasi yang terpercaya ya, jangan dibikin-bikin. Tidak boleh kita bikin-bikin sejarahnya Bu Kartini, toh? Gitu ya, Netania, bisa? Bisa Bu. Ya, jadi sekali kau tambahkan unsur-unsur imajinasimu, kalian-kalianmu, halusinasimu, nah itu sudah langsung masuk dalam imajinatif. Walaupun cuma beberapa poin saja aku tambahkan imajinasimu, sudah berubah itu jenisnya. Ya, karena sudah tidak murni fakta, sudah tidak murni historical. Langsung berubah ke imajinatif. Gitu ya. Anyway, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kirimkan saya bunga matahari. Cari bunga matahari di di emojimu. Kalau sudah jelas, kirim bunga matahari. Iya, seperti biasa, kayaknya ini cewek-cewek gercep sekali ya. Ya, Glory putus asa, tidak ada ininya, dia ketik saja. Reva juga, Kinaya juga, Arisa juga, is okay. Good. Yang cowok-cowok mana kok? Tri, oke. Okay. Christopher, kenapa kok bikin oh, bunga dan matahari ya. Oh, bisa juga. Waduh, menantang ini Christopher ya. Dia kirim satu bunga, satu matahari. Oke. Oke. Kita maju ya di kalau sudah tidak ada yang ditanyakan untuk tipe-tipe ini. Recontext. Nah, sekarang kita sama-sama sepakati ya, kesepakatan untuk formatif 2. Kalian bisa mulai persiapkan di jam after break nanti ya. Jadi untuk formatif 2 anak-anak, kalian akan diminta untuk menyusun satu personal recontext ya, personal recontext saja, tidak usah dulu muluk-muluk. Ini paling mudah ya, harusnya memudahkan kalian, tentang pengalaman pribadimu. Nah, di sini saya kasih contoh topik, bebas mau pengalaman home based learning ya, pengalaman belajar dari rumah, bagaimana perasaanmu, apa yang terjadi ya, momen-momen apa yang terjadi, boleh kalian ceritakan selama kelas 7 tahun lalu, ya kan? Kan banyak, atau mungkin yang selama belakangan ini sudah 2 minggu bisa juga ya, home based learning selama di kelas 8 sepanjang 2 minggu yang lalu bisa. Atau mau cerita tentang pengalaman paling memalukan ya, siapa tahu ada yang pernah malu-maluin. Nah, boleh diceritakan pengalamannya bagaimana itu. Pakai personal recontext ya, sudah tahu jenis apa namanya,
struktur teksnya harus diikuti, harus mulai dari orientation, harus ada eventsnya, kalau perlu tambahkan reorientationnya di bawah. Waduh, hari ini saya sangat malu sekali. Itu satu contoh reorientation, kesimpulanmu. Inilah pengalaman saya yang paling memalukan, tapi dalam bahasa Inggris ya. Atau pengalaman yang tidak terlupakan, saking indahnya mungkin, saking bahagianya, saking senangnya. Mungkin pernah pergi liburan, ya kan, ke Korea, kemana, Barcelona kah. Nah, itu boleh diceritakan ya. Pengalaman yang tidak terlupakan. Saya senang sekali. Saya tidak akan lupakan ini. Itu jadi reorientationnya ya. Nah, kemudian jangan lupa perhatikan fungsi sosial. Fungsi sosialnya berarti harus bicara tentang masa lampau. Jangan kok ada lagi bicara tentang masa depan ya. Wah, tahun depan saya rencana akan berangkat ke Korea bersama dengan keluarga. Kan itu rencana ya. Itu salah fungsi sosialnya. Saya akan langsung salahkan kalau ada yang langsung bicara tentang masa depan misalnya. Nah, atau ada yang bicara tentang masa sekarang. Saya hari ini saya adalah seorang anak SMP kelas 8. Saya sekarang sekolah di SMP Lentera Harapan Toraja. Wah, jangan, itu fungsi sosialnya salah karena kamu bicara tentang keadaanmu yang sekarang atau bicara tentang hal-hal yang kamu ulangi. Itu sudah salah. Hal-hal kebiasaanmu, saya tiap pagi bangun jam 5. Tapi setelah itu saya tidur kembali. Jam 6 baru bangun betul, baru sarapan dan seterusnya. Nah, itu bicara tentang kebiasaan juga salah, fungsi sosialnya tidak boleh, harus tentang masa lampau. Ya, kalau bicara tentang kebiasaan, hal-hal rutinitas itu present tense, kita tidak pakai past tense. Nah, kalau past tense harus bicara masa lampau. Lalu perhatikan struktur teksnya. Struktur teks ini anak-anak maksudnya rumus yang saya sudah kasih selama ini ya, ada 3 rumus itu. Maksudnya 3 jenis rumus, tapi ada 2 bentuk kalimat ya, ada verbal dan nominal. Kemudian dibagilah itu jadi masing-masing 3, ada positif, negatif, dan kalimat tanya, interrogatif. Nah itu ya, perhatikan rumusnya. Lalu perhatikan unsur kebahasaan. Ini maksudnya yang seperti time signalnya ya. Waktunya harus pakai yesterday, last day, last week, last year. Ya, yang jadi karakteristik dari past tense dan recount text. Nanti kalau bingung-bingung kembali baca kembali materinya atau baca kembali ringkasanmu atau nonton ulang videonya kalau sudah lupa-lupa karakteristik past tense dan recount text ya, jangan lupa ini. Kemudian ya, karena kita sudah belajar generic structure-nya recount text ya, jadi pastikan kamu bikin teks itu berurutan dari orientation dulu, lalu ada events-nya, lalu tambahkan reorientation-nya gitu. Tambahan juga, ini karena misalnya sudah berapa kali koreksi tugasmu, misalnya setengah mati sekali kalau kalian kirim landscape anak-anak, saya berputar-putar ini perangkatnya, misalnya kepalanya misalnya pusing kalau misalnya kalian kirim yang landscape ya, terputar-putar. Jadi pastikan portrait saja ya, supaya misalnya gampang koreksi begitu. Sudah deh, ada yang mau ditanyakan untuk formatif 2? Tidak, Bu. Jelas ya? Bu, formatif 2-nya kapan diupload? Oh, ini saya akan posting mulai hari ini, tapi kalian bisa kumpulnya nanti next week. Next pertemuan maksudnya hari Jumat berarti ya. Jadi saya bikin postingannya hari ini, kalau misalnya ada yang gercep, boleh langsung submit kalau sudah selesai, tapi pastikan ya sudah perhatikan semua ini. Saya kasih waktu sampai hari Jumat ya, begitu supaya tidak mengganggu mata pelajaran yang lain. Jangan juga ini anak-anak, ini kebiasaannya kalian biasanya kalau sudah due date-nya itu di kelas lain kerja tugas mata pelajaran lain. Misalnya di TIK kau kerja bahasa Inggris, tidak boleh begitu ya. Jadi makanya saya kasih waktu, ini saya kasih tahu memang nih apa yang kalian harus kerjakan. Nanti hari Jumat kita kasih waktu lagi, kalian boleh kerja di hari Jumat itu. Gitu. Jadi ada masih banyak sekali waktunya ya. Setengah sesi hari ini dan juga nanti di hari Jumat full kalian kerjakan formatif 2. Ya, nanti saya akan standby kalau ada yang mau bertanya, tapi jangan kok suruh saya bikinkan kalimatnya, tidak boleh. Hanya bertanya hal-hal teknis seperti ini. Begitu ya. Ada lagi pertanyaan? Beres tadi sudah? Oke? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, lihat ininya ya, rubriknya. Ya, yang penting sudah kerjakan sesuai instruksi yang tadi, pasti bisa dapat bagus di sini. Saya harap sih berkurang yang remedial-remedial. Kalian sebenarnya sudah jago-jago anak-anak. Saya lihat tugas-tugas mau oke nih, cuman memang karena tidak ikuti live session, tidak ikuti materi dengan sungguh-sungguh, jadinya 0 kadang ya. Jadi kalian itu kalau sudah bagus sekalian bagus, kalau sekalian jelek sekalian 0. Itu saya perhatikan kelas 8 ini, 83, 84. Karena
yang tidak ikuti materi ya betul-betul nol, bukan karena kau tidak paham, tapi karena kau tidak mau ikuti betul-betul. Jadi kalau kau sudah ikuti pasti sudah bisa bagus ya. Nah ini, kalau bisa perhatikan fungsi sosialnya dengan benar, struktur teksnya benar, unsur kebahasaannya benar, sudah langsung punya modal KKM ya. Kalau kau spellingmu bagus, ini perhatikan kalimatnya, pasti harus lebih dari 10 kalimatnya, kalau bisa 3 paragraf sesuai dengan generic structure. Nah itu akan saya kasih di antara about atau excellent, tergantung nanti ya kesalahan yang kau bikin. Yang penting 3 poin ini, kriteria wajib ini tercapai, kau sudah tuntas ya KKM, sudah punya modal KKM. Nah, kalau mau lebih-lebih ya tambahkan itu kontenmu, diperpanjang misalnya teksnya ya, perhatikan spellingmu, jangan sampai ada yang salah. Nah itu bisa dapat excellent. Oke, gampil sekali, easy peasy cheesy ya. Adakah lagi yang mau ditanyakan? Supaya setelah ini bisa break nanti, karena saya ambil waktumu 5 menit, tidak apa-apa, boleh kerjakan formatifnya atau nanti ringkasannya, tidak apa-apa, ambil 5 menit break dulu ya, karena saya juga kelewatan 6 menit malah ya. Adakah lagi yang mau ditanyakan anak-anak untuk materi dan juga untuk formatif 2? Bolehkah ada perkenalan? Perkenalan apa nih Netania? Maksudnya perkenalan teks kah atau kamu memperkenalkan diri? Bicara langsung saja Netania. Perkenalan seperti hello, my name is Netania, seperti itu, Bu. Oh, kalau mau personal ya, sebenarnya bisa dibikin dalam kalimat yang seperti yang saya kasih contoh saja ya, jadi langsung saja masuk di ceritanya, jangan perkenalan ya. Kayak yang manakah itu yang minggu lalu saya kasih contoh, dia langsung cerita, last week I went to pasar pagi. Nah, I di situ sudah perkenalan, bukan perkenalannya. Kayak sudah orientation bahwa ada karakter atas karakter si penulis yang dinamakan I di situ, itu sudah masuk perkenalan. Cuman kalau mau seperti yang tadi Netanya bilang hello, itu jangan ya ada hello ya, itu bukan teks ini nanti, bukan teks recon nanti, kayak perkenalan diri itu nanti. Jadi bikinlah seperti cerita langsung ya, kan retail toh, and even, jadi langsung saja masuk di ceritanya. Kalau mau kau selipkan namamu ya bagaimana mengkalimatkan itu, jangan seperti perkenalan secara langsung, hello my name is ini, nah, jangan ya, saja. Ya Dais, kenapa Dais? Bicara tadi Dais kah? Ada yang mau ditanyakan? Salah tekan, Bu. Walah. Oke. Bagaimana bisa ya Netania ya? Jadi jangan perkenalan seperti kalau secara langsung begitu ya, hello, how are you, kayak begitu, itu lebih ke percakapan itu nak aku. Nanti ada waktunya kalian akan bercakap-cakap ya, nanti mungkin di sumatif. Siap-siap saja. Oke, adakah lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Sudah Mila? Sudah ya? Saya lihat dulu. Rubrik tadi sudah. Ini kalian nanti saya kirim PPT-nya ke GC. Sudah deh. Oke, kita bisa closing prayer. Randy yang satu. Siapa namanya? Randy yang minggu lalu berdoa juga. Kan tadi Randy. Nah ini Randy. Randy Rapak, tunjuk satu orang. To lead us in a closing prayer. Woi, great Palese langsung left. Halo? Randy Rapa? Weh, tidak boleh kabur begitu ya, kukurangi poinnya kalau sengaja kabur ya. Halo, Randy, boleh tunjuk satu orang nak? Tunggu. Nice. Sebelum dia sambil Randy berpikir, saya infokan yang left di akhir ini ketahuan sekali kaburnya ya. Saya punya daftar join dan daftar outmu itu kukurangi poinnya karena takut berdoa mungkin. Siapa kita Randy? Steve, Bu. Oke, Steve, let's go. Steve.
Steve, mana Steve? Aureli. Nah, Iya, Bu. silakan. Oh, cewek ya. Dibaca apa namamu, Nak? Steve, Bu. cocok. Oh iya, Steve Aurel. Oh, dipanggilnya? Steve, Bu. Oh, Steve. Oke deh. Yuk, silakan Steve. Lead us in a prayer. Bu, apa yang mau dibilang sebelum berdoa? Oke, friends, let us pray. Boleh begitu. Okay, friends. Okay, friends, Mati, let's Nak. pray. Dear God, Nyalakan dulu thank you, mic-mu. thank you for your guidance during our class today. May everything that we have learned can be useful for our future. Please bless our next activity. We surrender of our life for into your hands. Amen. Amen. Thank you, Steve. Thank you, everyone. God bless you. Boleh habis ini break dulu ya, 15 menit, lalu kerjakan yang bisa dikerjakan. Ya, thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Bye-bye. Bless you. Thank Thank you, you, Miss. Miss. God bless you. I Okay. love you. Yeah, love you too.